sahabat pustakawan terampil dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Blora, rekan kami yang rela untuk berhijrah ke Kabupaten Blora dari Palembang. Dia memiliki keterbatasan fisik tetapi punya semangat yang besar untuk bersama-sama meningkatkan kualitas masyarakat khususnya di Kabupaten Blora dengan gemar baca dan budaya literasi. Karena apa? Indonesia Emas bukan waktu sebentar untuk kita persiapkan, dan generasi Indonesia benar-benar generasi yang hebat. Sukses untuk semuanya, salam literasi dari Kabupaten Blora. Terima kasih. Jati diri seorang pustakawan, bahwa menjadi seorang pustakawan itu merupakan sebuah profesi yang sangat mulia dan bisa dibanggakan, sehingga perlu ditampilkan figur-figur pustakawan yang memiliki banyak prestasi yang bisa dibanggakan untuk menjadi contoh teladan bagi para pustakawan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Ini tentu saja sebetulnya bertemu dengan para pustakawan dari seluruh Indonesia yang luar biasa sekali dengan inovasinya, dengan ide-ide terbaiknya. Tentunya hal itu juga yang akan saya bawa ke Jawa Barat tentunya, bisa mempelajari dan juga kalau perlu tiru untuk kemajuan bersama. Yang sudah hirau dengan mikir bentuknya juga, yang canggih, serba digital dan modern. Mereka tidak tahu apa-apa, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana hidup dan melanjutkan. Ayo Bang Andi. Nuraniku meronta, lenteraku membara. Ingin menjelaskan pada mereka tentang dunia. Ini sebuah tantangan yang bukan untuk dihindari, tapi akan dicari. Yang membuatku semakin Aku takkan pernah menyerah dan putus asa. Akan terus ku coba sampai aku bisa merajut Jadi lebih baik lagi. Pustakawan yang terpilih menjadi wakil dari provinsi dapat menjadi role model bagi pustakawan dan tenaga perpustakaan lainnya agar bersemangat dalam mengembangkan perpustakaan berbasis sosial, kesejahteraan, ngopi masih lembaga dan mikir tagihan, ngopi masih umat mikir cicilan, ngopi peserta pustakawan berprestasi nasional ini akan menjadi think tank atau think factory untuk pengembangan perpustakaan di Indonesia. Jangan hanya berhenti di ajang seremonial saja. Terima kasih. Hari kita
cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. bermanfaat bagi masyarakat, dan juga yang bersangkutan diharapkan memiliki capaian atau kegiatan yang diakui oleh masyarakat atau lembaga bahkan asosiasi profesi. Kemudian mengembangkan profesionalisme pustakawan Indonesia dan meningkatkan motivasi, inovasi, dan etos kerja pustakawan, menambah dan berbagi pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di antara peserta, juga mendorong terjalinnya jaringan kerjasama jasa perpustakaan yang kuat di antara para peserta. Dan diharapkan juga dapat terwujud citra pustakawan sebagai salah satu profesi yang dapat dibanggakan di Indonesia
lingkup regional, bahkan internasional. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini akan diikuti oleh peserta Kalijaga. Beliau-beliau ini tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dan telah kita kenal dengan baik, baik itu kredibilitas dan kompetensinya di bidang perpustakaan atau kegiatan kepustakawanan, sehingga insya Allah Bapak Ibu beliau akan profesional
dalam melaksanakan penilaian. Ya. Kemudian harapan kami semoga pemilihan ini juga dapat menghasilkan sosok pustakawan terbaik yang mempunyai visi dan misi progresif dalam mengembangkan kepustakaan Indonesia ke depan. Bapak Ibu, Bapak Kepala dan Bapak Kamera Ibu. Oh, dari aku. Indonesia. Kemudian ada dari Mr. Kevin Conrad T. Tan Siong Ko, RL. Beliau adalah sebagai Vice President dari Asosiasi Special Libraries of the Philippines dan sebagainya. Kemudian diharapkan juga nanti ada Bapak mohon dengan sangat ada pengarahan sekaligus membuka oleh Bapak Kepala Pustakaan Nasional terkait dengan kegiatan pemilihan Pustakaan Prestasi tingkat nasional tahun 2023 ini. Kemudian juga dilanjutkan ada mungkin satu patah dua kata mengenal perkenalan dari Dewan Juri, mungkin diwakili oleh Ibu Sri Suwarsi sebagai Ketua Dewan Juri. Esok harinya Bapak Ibu setelah pembukaan hari ini akan dilanjut dengan presentasi dan wawancara. Ini ada 2 hari ke depan, ya, satu persatu ada setiap orang ada melaksanakan presentasi dan wawancara. Dan pada hari terakhir pemilihan ada penutupan, ya, dan pengumuman pemenang. Kemudian ada juga rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara sharing pengalaman dari Dewan Juri dengan Bapak Ibu teman-teman dari peserta. Kemudian setelah proses dan tahapan pemilihan tersebut dilewati, maka Bapak Ibu akan ditetapkan siapa pustakawan yang layak menyandang predikat terbaik dan akan mendapatkan hadiah dengan besaran sebagai berikut. Peringkat pertama mendapatkan uang sebanyak Rp22.500.000. Peringkat kedua mendapatkan uang sebanyak Rp20 juta. Dan peringkat ketiga mendapatkan uang sebesar Rp17.500.000 dan peserta finalis lainnya masing-masing mendapat 4 juta dan nanti ada peserta favorit tambahan, ya, mendapat 3 juta. Selain 4 juta ditambah 3 juta Bapak Ibu. Ya, untuk yang peserta dinyatakan terfavorit. Kemudian di samping hadiah tersebut, Perpustakaan Nasional RI juga akan memberangkatkan 3 orang peserta yang dinyatakan nilainya tertinggi untuk menghadiri dan ikut Kongres IFLA, International Federation of Library Association and Institution, di Rotterdam, Nederland yang akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 25 Agustus tahun 2023. Alhamdulillah, ya, tahun ini baru, mudah-mudahan kedepannya masih terus bisa berlangsung. Baik Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya mewakili teman-teman panitia kami mohon dukungannya agar dapat melaksanakan kegiatan pemilihan ini dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun, dan tak lupa kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang dan ketidaknyamanan yang Bapak Ibu
alami. Baik, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kami bersama teman-teman panitia, Bapak Ibu sekalian akan bekerja memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai tugas dan ketentuan yang berlaku. Demikian laporan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional untuk membuka dan secara resmi dan memberikan pengarahan kepada kami dalam melaksanakan kegiatan pemilihan perpustakaan berprestasi tingkat nasional tahun 2023. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan panitia kegiatan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Opong Sumiati MSI. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita tonton terlebih dahulu pemutaran video profil peserta dan juga pemutaran video apresiasi kegiatan pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2023. Finalis pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional merupakan 15 peserta terbaik tingkat nasional yang mendapatkan 15 nilai tertinggi pada penilaian portofolio oleh Dewan Juri. Untuk menjadi yang terbaik di tingkat nasional, para peserta harus melewati sejumlah proses seleksi, mulai dari seleksi administratif, kemudian dilanjutkan oleh penilaian terhadap portofolio, presentasi, dan wawancara. 3 peringkat tertinggi berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri berhak dinobatkan sebagai pemenang ajang pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan berupa piagam dan uang tunai. Selain itu, 3 finalis dengan peringkat tertinggi akan diikutsertakan pada The Isla World Library and Information Congress tahun 2023 di Belanda. Yuk kita kenalan dan intip profil dari ke-15 finalis pemilihan pustakawan berprestasi tingkat nasional tahun 2023. Anna Naningrum SOS MA, kelahiran Kebumen 25 September 1982. Pustakawan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo, Jawa Tengah. Amma terlibat sebagai pengurus IPI dan pernah terlibat menjadi anggota IFLA pada tahun 2010 sampai dengan 2012. Ia meraih Erasmus Mundus Scholarship Award tahun 2009 dan pemenang dalam ajang pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Salah satu inovasi unggulannya adalah pembuatan komik digital untuk anak usia dini dan anak usia sekolah dengan tema mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan untuk bumi yang lebih baik. Dr. Anastasia Santi Deliana, kelahiran Klaten 10 Agustus 1981, merupakan pustakawan di Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta. Saat ini, ia aktif sebagai pengurus pusat FPPTI dan anggota IPI. Ia berhasil memperoleh juara 3 pustakawan berprestasi terbaik tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dan peringkat 2 pustakawan berprestasi tingkat LL Dikti 3 pada tahun 2018. Salah satu inovasi unggulannya adalah live shopping yang bertujuan sebagai media pemasaran produk kemas ulang informasi. Andi Saputra Eskom Mkom, kelahiran Saning Bakar 21 Januari 1977, pustakawan di Universitas Andalas. Saat ini, ia terlibat aktif sebagai pengurus FPPTI dan Ketua Bidang Penerbitan dan Publikasi pada Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2020, Andi dinobatkan sebagai pemenang pada pemilihan pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Salah satu inovasi unggulannya adalah pengembangan sistem informasi bebas pustaka mandiri, clearing bebas pustaka, yang bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi dan mendukung penerapan Good University Governance di Universitas Andalas dan mendukung Green Campus di Indonesia. Aris Nurrahman SAI Mkom, lahir di Cilacap 14 Januari 1978. Pustakawan di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ia terlibat sebagai pengurus daerah IPI dan Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Pada tahun 2021, ia menyabet penghargaan juara 1 Indonesian Academic Librarian Award.
Salah satu inovasi unggulannya adalah Bookless Library, yang merupakan sebuah platform perpustakaan digital yang menyediakan e-book sekaligus aplikasi literasi keislaman yang dapat diakses secara terbatas oleh Pemustaka UIN Saizu Purwokerto. Ceria Isra Ningtyas Eshum M.Ikom, kelahiran Balikpapan pada 8 April 1986. Pustakawan di Kementerian Pertanian Jakarta, saat ini ia menjabat sebagai anggota pada Special Libraries Association dan aktif sebagai pengurus pusat di berbagai forum perpustakaan khusus dan asosiasi profesi di Indonesia. Ceria berhasil meraih juara 2 pada pemilihan Pustakawan Inspiratif Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Salah satu inovasi unggulannya adalah Tanam Buku yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menanam dan mendonasikan buku pada berbagai event Kementerian Pertanian. Ivonila Yenianti SPDI SIP MA, kelahiran Madiun pada 20 Januari 1979, pustakawan di Universitas Islam Negeri UIN Salatiga, Jawa Tengah. Saat ini, ia masih aktif menjadi pengurus IPI dan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Salatiga. Ivonila berhasil mendapatkan juara 3 pada pemilihan pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan 2020. Dan yang terakhir, menjadi third winner of Best Presentation for Library Science pada tahun 2022. Salah satu inovasi unggulannya adalah Silsilah, yang merupakan layanan simulasi akreditasi sekolah yang dioperasikan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Indah Rahma Cahyani MA, kelahiran Sidoarjo 9 Februari 1993, merupakan pustakawan di Perpustakaan Universitas Erlangga, Jawa Timur. Saat ini, ia berperan sebagai pengurus FPPTI wilayah Jawa Timur dan ia pun pernah menerima penghargaan sebagai pustakawan berprestasi Universitas Erlangga pada tahun 2021. Inovasi unggulannya adalah The New Instruction Librarian, the role of librarians' involvement on the quality of systematic review in health and social science Universitas Erlangga, di mana diselenggarakannya library class dengan tema literatur review. Insinyur Jusnia Andrani M. Hum, kelahiran Wonosobo 27 September 1969, merupakan pustakawan di Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Bogor. Saat ini, ia terlibat sebagai pengurus pusat di Forum Perpustakaan Khusus Indonesia dan ia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai juara 2 pada Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 dan tahun 2015. Salah satu inovasi unggulannya adalah penguatan literasi pertanian melalui penerapan konsep GLAM yang bertujuan untuk peningkatan literasi pertanian dengan berkolaborasi dengan Museum Tanah dan Pertanian Mustani. Mary Susanti R. SIPUS MM, kelahiran Betungan 12 Oktober 1982, pustakawan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kini, ia aktif sebagai pengurus pada FPPTI dan IPI Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2020, Mary berhasil memperoleh prestasi sebagai juara 1 pustakawan berprestasi terbaik tingkat Provinsi Bengkulu dan juara harapan 1 pustakawan berprestasi terbaik nasional. Salah satu inovasi unggulannya adalah pendiri TBM Syahmi, gerakan akuarium literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Pandu Ristiono SOS MP, kelahiran Jakarta 24 Februari 1973, pustakawan di Universitas Terbuka. Pada tahun 2022, Pandu terlibat sebagai anggota pada ICPI dan IPI. Salah satu inovasi unggulannya adalah ruang baca virtual yang membantu mahasiswa pelosok apabila terlambat dalam pengiriman modul. Muhammad Farid Rohmawantika Esos, kelahiran Blora 11 April 1978, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora. Ia terlibat sebagai pengurus IPI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dan kini menjadi anggota pada IPI. Ia berhasil meraih juara 2 pada pemilihan pustakawan berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dan juara harapan 1 pada ajang yang sama pada tahun 2016, 2018, dan 2021.
Salah satu inovasi unggulannya adalah Gelora, yang merupakan pengembangan layanan permasyarakatan minat baca berbasis partisiatoris masyarakat pemustaka yang bermitra dengan IIWC dan GRADE. Nadia Amelia Kurota Ayunin Eshum MA lahir di Semarang 30 November 1984. Pustakawan di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Jakarta. Pada tahun 2022, Nadia menjadi anggota pada Congress of Southeast Asian Librarians Council dan menjadi pengurus Pusat Forum Perpustakaan Kementerian Kesehatan. Salah satu prestasi yang berhasil diraihnya adalah juara 2 pada Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Salah satu inovasi unggulannya adalah menginisiasi pembuatan repositori Ditjenakes sebagai tempat dokumentasi koleksi produk Ditjenakes. Nova Indah Wijayanti SIP, kelahiran Wonosobo 30 November 1978, pustakawan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun ini, Nova terlibat menjadi anggota pada organisasi American Library Association dan IPI. Pada tahun 2019, ia berhasil memperoleh penghargaan sebagai Anugerah Insan Berprestasi Terbaik 1 Universitas Gadjah Mada untuk kategori pustakawan tahun 2019. Salah satu inovasi unggulannya adalah pengembangan virtual library, Blackberry, yang merupakan aplikasi e-book yang digunakan oleh UGM Jakarta. Novi Diana Fauzi SSMA, kelahiran Magelang 16 November 1976, pustakawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia terlibat sebagai pengurus pusat di FPPTI dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Pada tahun 2018, Novi berhasil meraih Pustakawan Berprestasi 1, Kopertis Wilayah 5, Yogyakarta. Salah satu inovasi unggulannya adalah klinik skripsi, yang merupakan pelatihan literasi informasi untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi. Ubudiah Setiawati Esos Mkom, kelahiran Indramayu 29 April 1977, pustakawan di Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Ubudiah pernah menjadi anggota pada organisasi Special Libraries Association pada tahun 2022 dan kini aktif menjadi pengurus pusat di FPPTI. Dia berhasil meraih penghargaan sebagai Pustakawan Berprestasi 3 Wilayah Kopertis 4 pada tahun 2014. Inovasi unggulannya adalah proses bisnis manajemen e-resource di perpustakaan Unicom yang merupakan integrasi dengan e-learning Unicom. Hello everyone, my name is Joseph Yap. I'm the president of the Special Libraries Association Asian Community. I would like to take this opportunity to thank Mr. Sharif Pando and the whole staff of the National Library of Indonesia for giving such an award for the best librarians across the country. Recognizing librarians is a means for us to know that we are doing a good job, an excellent work every day. So whatever it is and whoever will be crowned the best librarians in Indonesia, it is a job well done. Congratulations to all of you. Hello to all librarians of Indonesia. My name is Lindy and I'm the president of the Library Association of Singapore. At the same time, I'm also the partnership director of the National Library Board Singapore. Congratulations to all the nominees of the National Outstanding Librarian Award. To me, as long as you are nominated, you are already a winner. So your passion, knowledge, skills and achievements in the services have great impact to our profession, be it locally or internationally. This will definitely motivate more people to join us to help our communities at large. Thank you for being such a great example to others, and I hope you will continue on this librarian journey with all of us. Good luck. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali Muhammad Fazil, sebagai Presiden Persatuan Pustakawan Malaysia, pertama sekali ingin mengucapkan selamat dan salam sejahtera kepada para peserta pemilihan pustakawan berprestasi tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semoga anjang kompetensi serta penganugerahan ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya serta berbakti pada bidang perpustakaan secara profesional demi pengguna-pengguna dan masyarakat. Tahniah kepada Bapak Muhammad Syarif Bando dan Perpusnas yang telah melaksanakan satu anugerah dan ajang kompetensi ini secara terbuka yang amat strategik. InsyaAllah jerih payah usaha Bapak dan Perpusnas dan jajarannya akan berdampak positif bagi kemajuan dan perkembangan profesi pustakawan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih dan selamat berkompetensi untuk para finalis, juga selamat menunaikan tugas kepada para dewan juri menjalankan tugas-tugas yang murni ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings from the Philippines. Greetings to the National Library of Indonesia, especially to the Library Director, Mr. Muhammad Syarif Bando. I'm Kevin Conrad Titan Shangko from the Philippines, who is the awardee for the SLA Asia Young Professional Librarian in 2021, and at the same named as Library Journal Movers and Shakers in the Advocates category. As you are now looking for the outstanding librarian in Indonesia through the National Library of Indonesia, I would like to also look into a possibility of moving on more awardees of librarians formation. As an awardee in the international scene of library industry, I am much inspired and motivated that we Asian librarians are moving in the right direction in creating changes and difference in the library industry. Awards are a validation of what we are doing, on the good things that will benefit and will add factor on how Asian librarians can practice librarianship in the area that we do. And with this, the award that is coming from the National Library of Indonesia, I am looking forward to see more librarians moving on a higher step to play the field of librarianship and to make sure that we are making a difference. Good luck and God bless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya T. Samsul Bahri, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustaka Indonesia periode 2022-2025, merasa senang dan bangga karena Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2023 sebagai ajang kompetisi dan apresiasi kepada pustakawan di tingkat nasional. Pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional adalah pemilihan putra-putri terbaik bangsa tanpa batas usia di bidang perpustakaan yang memiliki prestasi unggul dalam bidang kepustakawanan, profesional, berkepribadian, berdedikasi, inovatif, kreatif, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya, dan memiliki kontribusi terhadap profesi serta bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat dijadikan panutan dan dapat memberi motivasi kepada para pustakawan lainnya. Saya ucapkan selamat berkompetisi kepada 15 finalis pada
tanggal 15 sampai dengan 18 Mei tahun 2023 di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta, dan selamat menjadi pemenangnya. Dan bagi saudara yang berada pada peringkat atau juara 1 sampai dengan 3 akan diikut sertakan sebagai peserta Kongres IFLA di Rotterdam, Belanda pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2023 dengan pembiayaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pengurus dan anggota Ikatan Pustakawan Indonesia seluruh Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Bandu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita persembahkan tepuk tangan kita yang meriah untuk seluruh peserta, Dewan Juri, dan seluruh kita semua yang ada di sini yang telah berpartisipasi aktif memajukan dunia perpustakaan dan kepustakawanan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita perdengarkan pengarahan Kepala Perpustakaan Nasional RI sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Syarif Bandu. Kepada Bapak Muhammad Syarif Bandu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat dan sangat kita muliakan bersama Ibu Dr. Anda Sri Sularsi MSI, senior kita yang pada saat ini selaku Ketua Dewan Juri. Tentu saja tim yang paling solid, Bapak Dr. Agus Rusmana, Bapak Ida Fajar PhD, Bapak Dr. Abdurrahman Saleh, Bu Labibah, terima kasih semuanya. Kemudian juga para senior, Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia Pak Tengku Samsul Bahri, teman-teman para pustakawan ahli utama, dan secara khusus, secara istimewa kepada ini finalis ya 15, karena sudah banyak sekali yang tereliminasi dari seleksi administrasi yang berlangsung. Saya boleh menyapa dengan hormat satu persatu. Yang pertama, Amma Nanungrum Esos MA. Terima kasih ya, luar biasa. Dr. Anastasia, kasih. Andi Saputra Eskom, Aris Nurrohman, maaf kalau ada salah ya. Ceria Ining Tias, luar biasa, dari Kementerian Pertanian ya. Iponila Yeniarti dari Universitas Negeri Salatiga. Indah Rahma Cahyani dari Erlangga. Insinyur Jusnia Adriani dari Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Bogor ya. Kemudian Ibu Mary Susanti, M. Pandu Ristiono, M. Parit Rahmawantika, Nadia Aki Ayunin, kemudian Nopa Indah Widyayanti, Nopi Diana Pauzi, Budia Esos Emikom, wah 11, wanita 14, wah kalah kita.
Alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini tentu merupakan sebuah hari kebanggaan bagi kita semua, karena rasanya meskipun jumlahnya sangat terbatas, sepertinya di dalam ruangan ini orang-orang yang sangat berpengaruh untuk membawa perubahan di bidang perpustakaan. Ada pejabat strukturalnya, ada ketua umum IPI-nya, ada dewan jurinya, ada para pustakawan yang sedang berlomba. Jadi kurang apa lagi Bu Opi? Bu Opong ya? Jadi ini adalah sebuah kekuatan. Sambutannya juga tebal sekali. Yang menyebutkan di situ 232 tahun sebelum Masehi dibangun perpustakaan Mesir dan seterusnya. Yang memberi kesimpulan bahwa perpustakaan tetap menjadi jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini dan yang akan datang. Saya tidak tahu apakah Dewan Juri juga menyusun sistem penjurian tentang keahlian pustakawan dari perspektif masa lalu dan perspektif masa kini dan perspektif masa yang akan datang. Sebab kita sudah merumuskan bagaimana 10% kemampuan kita memanage collection, 20% memanage knowledge, dan 70% transfer knowledge. Saya tidak katakan 70% itu adalah mengajari, tapi saya katakan transfer knowledge. Karena kalau dia pustakawan, dia pastinya bidangnya adalah meyakinkan kepada siapa saja, pengembang profesi apapun, kalau dia ada kekurangan dan ada yang harus dikembangkan dari segi pengetahuannya. Maka saya berani dong mengatakan bahwa ketika Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan kita Mas Dhani mengatakan merdeka belajar, maka harusnya filosofi pendidikan pertama dirumuskan. Semua guru, semua orang tua, semua peserta didik ngerti bahwa apa filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan pertanyaannya, apakah guru hanya wajib mengajarkan kepada orang apa yang tidak tahu meskipun orang itu nggak butuh pengetahuan itu? Atau guru wajib mengajarkan kepada orang untuk mengetahui memang orang itu membutuhkan pengetahuan apa dari kata-kata merdeka belajar? Sehingga saya berasumsi kalau kita di kelas 2 SMP, ada 3 mata pelajaran yang harus dipelajari dalam 1 semester, dan peserta didiknya 40, maka mestinya secara demokratis dan dengan filosofi mereka belajar, ditanyakan dulu. 1 semester ini kita akan belajar mata pelajaran 13. Dari kalian 40 mata pelajaran apa Anda? Bu Nel bangun. Ya. Dari seperti itu ya, harusnya dengan mereka belajar, ada dong mata pelajaran yang tidak terpilih dan tidak perlu diajarkan. Sebab apa masalah pendidikan kita selama ini adalah mata pelajaran itu tertulis dalam ketentuan dan harus dipelajari. Mau tidak mau, suka tidak suka, bakat tidak bakat, kalau ambil jurusan ini harus Anda pelajari. Sehingga kita hukumannya ada 3. Hukuman pertama adalah PR-nya pasti banyak yang tidak beres. Karena itu harus berdiri di depan dengan 1 kaki berjam-jam. Hukumannya ada 2. Yang kedua adalah rapornya merah. Hukuman yang ketiga adalah hasil dari pendidikan kita tidak membawa kita jadi apa-apa. Sementara ada mata pelajaran lain yang sebenarnya menjadi bakat saya tapi tidak ada dalam ruang yang disetujui. Saya kan sukanya olahraga. Jadi saya maunya itu setiap jam berolahraga. Saya pun tidak dapat apa-apa karena tidak ada waktu saya untuk berolahraga karena harus kerjakan PR dari pelajaran yang saya tidak suka itu. Itu kira-kira dulu prinsip. Nah, dengan demikian, kalau kita kembali ke profesi pustakawan, apa sih yang kita lakukan? Tentu profesi kita yang pertama tidak bisa dipisahkan dari memanage koleksi bahan perpustakaan, apapun mediumnya. Mestinya tidak ada debat tebal di antara masyarakat, aduh tidak perlu lagi perpustakaan fisik. Karena sekarang eranya digital. Kalau kita semua dari awal sebagai pustakawan
mampu menjelaskan bahwa ada karya cetak, ada karya rekam, bahkan kita sudah mengarah kepada konten kreator. Betul nggak? Rasanya kita sudah mau meninggalkan era cetak, era digital ke konten kreator. Karena orang sudah semakin ingin mempercepat capaian. Dalam teori yang kita baca, teori ekonomi mengatakan masa depan generasi milenial yang menguasai teknologi itu datang lebih cepat 20 tahun daripada usianya. Jadi kalau dulu kita usia 40 mengiming-iming prestasi kita sudah apa? Sekarang anak usia 20 tahun sudah jadi miliuner. Ya kan? Apa artinya? Yang kedua, pustakawan harus mampu memastikan ada teknologi, ada ilmu pengetahuan yang sudah tidak relevan hari ini. Tapi masih dipakai bahkan dalam prodi kita. Mohon maaf, masih banyak prodi kita yang sudah usang tapi masih diajarkan. Bahkan referensi kita yang sudah tidak laku masih dipakai. Misalnya teori ekonomi, ya mohon maaf, di perguruan-perguruan tinggi modern di negara maju atau mungkin di UI, mungkin di UGM sudah sangat reformis, tapi bagaimana di luar sana? Teori ekonomi yang menurut kapitalis sekarang menurut jaringan. Bandingkan saja bagaimana pendiri taksi di tahun 70-an di Moranterum di Jakarta dengan Grab hari ini. Grab sendiri tidak punya mobil, ya kan? Tapi teori yang berlaku di kampus belum ada buku terbaru tentang bagaimana membangun ekonomi versi Grab. Itu semua otodidak, ya kan? Sehingga seolah-olah Grab sekarang jadi monopoli juga. Intinya, kalau bicara tentang kepustakawanan, kita bicara tentang manajemen ilmu pengetahuan yang akan memilih mana yang sudah usang, mana yang sedang tren, dan mana yang akan tren masa datang. Contoh, kasih contoh. Kita semua tidak pernah berpikir tentang bagaimana high-tech menjadi sebuah tren ekonomi sekaligus tren percaturan global, sekaligus sebagai satu tren penguasaan wilayah dan dunia. Kita semua akan terbelenggu dengan image dan persepsi betapa susahnya mengantarkan negara ini menjadi negara teknologi. Bahkan IPTN bubar misalnya kira-kira. Tapi di negara lain sedang merancang bagaimana dunia teknologi semakin dipercepat. Kita lihat misalnya pesawat. Kalau kita mengkaji bagaimana Amerika melalui perusahaan Boeing-nya, itu ternyata dia hanya membuat siklus untuk pembuatan pesawat dari rancangan awal sampai dengan uji kelayakan hanya 4 tahun. Apa yang mau kita tangkap dari 4 tahun? 100 tahun teknologi masuk di Indonesia. Apa yang dihasilkan? Kalau ini hanya 4 tahun, dia merancang desain itu 6 bulan, Pak. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi 3 sampai 6 bulan pula. Begitu desain dan simulasi disetujui, dia langsung konstruksi sampai dengan perakitan kurang lebih 2,5 tahun. Dan dia butuh 3 sampai 6 bulan untuk uji kelayakan. Dan itulah yang kita pakai terbang ke seluruh Nusantara di Indonesia yang namanya pesawat Boeing. Pertanyaannya, di Indonesia ada jurusan perkapalan? Ada universitas yang mengajarkan tentang jurusan perkapalan? Ada? Yang diajar siapa? Yang mengajar siapa? Kembali kepada filosofi mengajar. Pantaskah Anda mengajarkan satu teori kepada murid dan mahasiswa Anda? Dari sebenarnya teori itu Anda tidak bisa mempraktekkan. Kalau saya dosen elektronik tidak bisa bikin handphone, pantaskah saya menjadi dosen elektronik? Apa artinya? Kita mau bicara tentang literasi dalam konsep negara jadi produsen. Jadi kalau nanti kita bicara literasi ke dalam pengetahuan dan bagaimana mengantarkan Indonesia menjadi negara produsen. Kenapa kita penting bicara menjadi negara produsen?
Karena belum pernah ada mata pelajaran di ekonomi, di perguruan tinggi manapun di Indonesia yang mengajarkan kita betapa ruginya Indonesia dengan menjadi konsumtif. Contoh misalnya batu bara dan handphone. Ini sudah keliling Indonesia kita tebarkan. Orang Korea cuma membeli batu bara Indonesia itu 5 miliar per kontainer. Batu bara kita berenang ke Korea 5.000 km pula. Untuk apakah batu bara dibeli orang Korea sampai di Seoul itu? Ternyata untuk energi membuat mobile phone. Dan ternyata satu kontainer batu bara itu bisa menjadi energi untuk menciptakan 10 juta handphone. Dari mana Anda tahu? Nanti saya tunjukkan bagaimana siklusnya. Tapi singkat cerita, begitu energi ini telah digunakan dan menghasilkan 10 juta handphone, dan dikirim ke Indonesia, Indonesia membeli 2.500.000 satu mobile phone yang Oppo harganya misalnya, kali 10 juta 25 triliun bukan? Atau 2,5 triliun, coba dikali dulu kalkulatornya Ibu Pong. 5 miliar versus 25 juta, 25 triliun. Ini kan yang harus mulai digali. Contoh lagi misalnya, ada APBD. Berapa APBD 2023, APBN, PAD, pendapatan asli daerah, coba ditunjukkan di situ. Ini dia. Di Indonesia ini 514 kabupaten. PAD, pendapatan asli daerah kabupaten kota tidak cukup 400 triliun, cuma 310 triliun. Artinya rata-rata daerah ada yang cuma 50 miliar. Ada yang, bahkan ada daerah yang cuma 10 miliar PAD-nya. Padahal sumber daya lah melimpah, tinggal tangkap ikan, kita jual, selesai. Nggak ada pikiran di situ. Nah, saya berharap ini menjadi kajian para pustakawan untuk mengguncang Indonesia dan dunia tentang betapa kita perlu yang namanya pengetahuan. Meski tidak diragukan lagi peran kita. Peran kita cuma saja sangat terbatas ketika bapak-bapak ibu yang terpilih 15 telah melayani sangat baik di kampusnya. Berapa orang dari 278 juta? Kemudian berapa orang dari kurang lebih 8 miliar penduduk ini yang harus kita layani? Sebab begitu kita mengungkapkan teori tidak bisa dijustifikasi teori saya berlaku dengan pegawai saya di Perpusnas. Teori saya hanya berlaku di Indonesia karena batas teritori. Ini kan yang pengetahuan tidak dibatasi oleh teritorial. Jadi begitu kita mengungkapkan teori. Nah, apa pesan Bapak Presiden? Pesan Bapak Presiden ini yang terkait dengan UMKM, industri kita. Bukan ini Mas, yang ada uang-uangnya itu yang BUMN 400 triliun, APBD sekian triliun, APBN pusat. Nah ini dia. Ini saya nambahin ya. Tapi pesan Bapak Presiden tingkatkan kualitas SDM Indonesia. Cuma karena Perpusnas telah membuat 5 tingkatan, saya bilang sampai pada kemampuan memproduksi barang dan jasa. Karena beliau mengatakan untuk UMKM kita, kalau UMKM produksi kan, meskipun batas home industry. Nah untuk industri kita, maksudnya industri mestinya elektronik, mobil listrik, pesawat ya kan, pabrik kita. Nah, apa kaitannya dengan uang 1.400 triliun? Kalau APBN 526 triliun, APBD 536 triliun, BUMN 400 digabung, uang ini tidak dibelanjakan untuk barang produksi luar negeri, tapi dipakai belanja produksi dalam negeri. Karena SDM kita sudah dilatih di perpustakaan, ada ilmunya macam-macam, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Satu-satunya negara yang memiliki pertumbuhan di era semua krisis global karena pandemi. Kan luar biasa bukan? Apa artinya? Ada 3 hal yang mau kita simpulkan. Pertama, sumber daya alam melimpah. Yang kedua, ada knowledge yang bisa kita manage untuk itu. Dan yang ketiga, ada finansial. Yang secara de facto ada di dalam legasi pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN. Kalau Pak Presiden setuju bahwa beli dalam produk dalam negeri, kita yang salah kalau tidak mendidik orang untuk menciptakan itu. Sebab di tangan Presiden menentukan kurangi impor, impor. Bahkan beliau kebijakannya
diafirmasi. Banyak sekali produk-produk UMKM yang tidak perlu asal tidak menyangkut nyawa loh. Saya ulangi lagi, boleh asal tidak menyangkut nyawa, itu dipermudah masuk dalam e-katalog. Nah, disinilah ruang kita sebagai universitas sejati, universitas terbuka, dan menjadi jantung seluruh pendidikan untuk bisa mengeksplorasi, bisa menggali dan men-share semua ilmu-ilmu yang bisa. Karena itu saya titip pesan kepada Ibu Sestama, Ibu Deputi, Bapak Deputi dipercepat untuk meluncing konten kreator. Yang kedua, saya mohon Ibu Opong, tadi kita sudah melihat semua hak paten, kreativitas daripada teman-teman yang sangat luar biasa, itu di manage, dikelola dan bagaimana dikembangkan di Perpustakaan Nasional, dan bagaimana semua berkontribusi. Selalu saya ulang-ulang, teman-teman yang pustakawan teladan ini kan sangat inovatif. Ya, saya berharap semua bisa juga menjadi bagian Perpustakaan Nasional untuk men-share ilmu pengetahuan, minimal di regionalnya. Kalau kita mau ke Padang, ada tadi dari Padang, ada dari Bengkulu dan sebagainya. Ini menjadi catatan bagi Pak Deputi 2, mana Pak Adin? Untuk narasumber ya, tapi itu catatan Bu Sestama, diingatkan. Nah, kira-kira itu misalnya tadi saya mobile phone Pak, kenapa dia bisa ngirim 10 juta handphone ke Indonesia Pak? Dan itu bukan hanya 10 juta Pak. 10 juta terlalu kecil lantaran Abji mengatakan 278 juta orang Indonesia itu di tangan Indonesia katanya ada 400 juta handphone ya, atau 300 juta. Bayangin kalau 300 juta handphone kali 2,5 juta, berapa ribu triliun. Nah, apa hasilnya? Coba kamu tampilkan bagaimana cara pembuatan handphone. Handphone ya. Ya. Prosesnya cuma dia tahap awal ada desain, kemudian yang kedua bagaimana perakitan. Dia tidak ada uji kelayakan. Begitu tingkatan yang terbaru dia ciptakan, dia bikin main aja. Pokoknya bagaimana merancang. Lanjut Mas. Yang kita mau lihat adalah dia bisa memproduksi sampai 600.000. 600.000 dia produksi 300.000 sampai 600.000. Itu baru kebutuhan Indonesia. Bagaimana kalau mereka memproduksi untuk kebutuhan? Bagaimana mereka tidak kaya Pak? Padahal dia kalau maafkan saya, dia hanya menjual kabel-kabel. Handphone ini kan apa sih handphone ini ya? Nah, tantangannya apa? Handphone ini jatuh di air, tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalau kita punya S1, S2, maafkan saya, S3 apalagi, masa handphone sudah ada, hanya bikin handphone yang water resistant nggak bisa. Di mana ilmunya? Pustakawan harus menjadi terdepan mengingatkan, sehingga di kampus-kampus itu pustakawan orang pintar jangan dieliminir oleh dosen, maafkan saya. Kan kita kan kadang-kadang rendahan ya, sampai pernah dijustifikasi tidak boleh pustakawan ahli utama di perguruan tinggi. Wah gila juga itu ya. Ilmunya orang itu sehebat apa ya, ketika sudah punya S3 tapi handphone jatuh ke air aja nggak bisa bikin yang water resistant. Ini giliran, ini saatnya pustakawan ngomong. Agar membuka. Sebab memang membuka wawasan orang sama saja dengan membuka hutan rimba di masa nomaden. Iya kan? Kan tidak mudah juga membuka hutan rimba. Tidak mudah juga untuk menghapus namanya apartheid. Tidak mudah juga menghapus namanya diskriminasi kulit hitam sekalipun di negara adidaya sana. Tidak mudah. Sekali pustakawan di Indonesia dijustifikasi rendahan, seterusnya tidak akan bisa bangkit kecuali dia pernah melakukan sesuatu yang terbaik. Dan kebaikan itu tidak perlu ditakutkan. Sebab memang kita dianjurkan untuk berani melakukan terobosan yang terbaik. Sama saja ketika kita melakukan perubahan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Saya bilang sudah selesai perpustakaan sekedar buku. Sudah selesai perpustakaan sekedar digital.
Tapi bagaimana menyelesaikan masyarakat yang bodoh di kampungnya tidak pernah terkoneksi dengan pengetahuan yang sebenarnya mudah dan murah. Itu yang harus kita kerjakan lagi. Apakah hilang eksistensi perpustakaan kita? Bisa saja hilang eksistensi perpustakaan kita kalau menurut teori definisi pustakawan dan perpustakaan yang lama. Tapi kita kan bisa membuat teori baru tentang perpustakaan. Bahwa pustakawan adalah pengelola ilmu pengetahuan, pencipta ilmu pengetahuan, dan macam-macamnya. Bahkan kita mendefinisikan adalah mengantarkan orang menjadi literate. Literate adalah orang yang memiliki kedalam pengetahuan yang tidak hanya sampai orasi di tingkat doktoral dan guru besar, tetapi pada kemampuan menciptakan barang dan jasa. Ya kita ciptakan semua. Apa yang susah bagi manusia yang berkolaborasi dengan kitab suci, berkomunikasi dengan kebesaran Tuhan dengan ilmu pengetahuan? Kan kita diajarkan kan. Kenapa perintahnya ikra? Ada perintah dalam Al-Quran salat. Padahal kewajiban salat. Salat itu wajib. Tapi perintahnya ikra. Sebab ini dunia, bahkan Tuhan penanya bisa dipahami dengan membaca. Kita tidak bisa paham Tuhan tanpa baca. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini adalah kita semua adalah pengelola ilmu pengetahuan. Tidak perlu merasa kecil, tapi di dalam hati nurani dan pikiran tajam serta tatapan kita yang terang benderang selalu meneropong dunia ini dari segala kegelapannya. Tidak peduli lembaga manapun. Pasti ada di sana celah untuk kita sebagai pustakawan masuk di sana. Oh, kamu lembaga ini perlu. Selama pustakawan itu prinsip kerjanya dan aktualisasinya begitu, maka kita akan dicari. Lagi pula kita tidak mengabdi untuk dipuji. Tidak kita mengabdi untuk mendapatkan pengakuan-pengakuan. Sebab ya urusan kita dengan pengabdian itu kan bukan dengan manusia. Urusannya dengan Tuhan. Karena kita semua percaya pada agama kita. Ada amal, ada timbangan-timbangannya kebaikan. Jadi kita lakukan saja. Pertanyaan besarnya cuma satu. Selalukah para pustakawan mampu melihat dan menjelaskan betapa ada celah yang harus diperbaiki pada semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Pasti ada. Kita melihat petani di kampung kena stunting. Padahal pisangnya membusuk di dapur. Ayamnya banyak. Dari segi mana dia stunting? Dari segi informasi tentang menu kesehatan. Kita lihat generasi milenial di kota setengah gila. Tidak jelas ngomongnya. Apa masalahnya? Dia punya uang. Tapi dia habis otaknya dengan mobile phone, dengan media sosial. Dia stres dengan membaca media sosial. Tapi kita juga ikut-ikutan baca media sosial. Akhirnya saya tidak bermedsos, Pak Agus. Enggak ada Twitter saya, Pak. Enggak ada IG saya, kecuali WA. Karena saya sering minta materi sama Bu Opi dan teman-teman. Enggak ada, Pak. Saya dikritisi di Komisi 10, masa kepala perpustakaan tidak bermedsos. Saya bilang, saya karena ciptakan yang namanya Ipusnas, ciptakan macam-macam, di situ dah saya. Tidak ada, karena saya tidak berkepentingan untuk aktualisasi pribadi saya. Saya berkepentingan untuk menyebarkan ilmu yang relevan. Persoalan dikenal atau tidak ada urusan. Nah, kira-kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada Bapak dan Ibu yang telah ikut berkontribusi. Mohon titip sampaikan salam hormat dari Perpustakaan Nasional. Saya bersama seluruh jajaran, bersama dengan Dewan Juri, titip salam kepada pimpinan lembaga, rektor, dekan, dan instansi yang telah menyetujui. Dan saya sangat senang bahwa kebijakan tahun ini
akan memberikan apresiasi kepada yang juara untuk bisa ikut di IPLA. Saya juga berharap yang lain bisa mengusahakan dari instansinya atau sponsor untuk sama-sama kita berangkat ke sana, karena sebenarnya pergi ke sana sangat penting untuk mendapatkan materi yang sangat bagus, karena di sana kumpul semua orang telah akan memaparkan materi-materi yang menurut pengalaman negaranya bisa begitu. Dan saya ingin meyakinkan kepada kita bahwa pada abad Gutenberg, revolusi cetak yang diciptakan Gutenberg abad 17 menyebabkan ratusan tahun, abad 18, abad 19, orang berlomba-lomba dari negara berkembang, terutama negara bekas jajahan, untuk bisa datang ke Eropa dan Amerika menuntut ilmu yang namanya S1, S2, S3. Saya ingin yakinkan itu dulu. Siapapun yang pergi ke Eropa abad 18, 19, dan sekarang sebenarnya dia cuma pergi membaca buku. Kalau buku itu ada di sana dan ada di sini, ngapain ke sana? Yang ada malah, mohon maaf dalam tanda kutip, pengaruh kebarat-baratan. Memang tidak salah kalau si Mbak ini minta handphone saya kasih dengan tangan kiri seperti ini, nggak salah sih. Tapi budaya kita tidak pantas memberi sesuatu kepada orang dengan tangan kiri, karena itu sudah diyakini ada perbedaan tangan kiri dengan tangan kanan selaku penganut agama. Tapi kalau sudah dari barat S3, Anda apa-apa, apa salahnya? Itu aja sederhana. Perubahan yang sangat kecil tapi sangat substansial. Maka lahirlah mitos-mitos tentang cara berpikir kebarat-baratan dan tidak juga terlalu banyak merubah bangsa ini. Buktinya hari ini income per kapita kita masih stagnan di 4.500 US dollar per tahun. Singapura sudah melonjak sampai 100.000. Adakah lautnya Singapura, adakah hutannya, adakah tambangnya, semua tidak ada. Bahkan kalau Anda masuk naik safari Singapura, semua binatang-binatangnya dari Indonesia, kira-kira gitu ya. Ini tantangan yang kita hadapi, dan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu para pustakawan yang ikut dalam finalis 15 orang, saya ucapkan selamat. Tapi kita tidak bisa cukup puas dengan apa yang kita capai hari ini, karena perubahan akan terus berjalan dan kita dituntut untuk menjadi salah seorang agen pembaharu dari semua lini ilmu pengetahuan yang ada. Dari sudut manapun juga kita bisa menemukan celah-celah untuk memberikan yang terbaik, karena kita selalu dikelilingi oleh jutaan buku yang ada di belakang kita. Kita berada pada suatu tempat yang sangat mulia, karena semua bisa digali, bahkan kita bisa untuk mengkomparasikan teori lama, teori yang ada sekarang untuk menciptakan teori baru, dan itu adalah bagian daripada dunia permainan kita bersama. Terima kasih kepada Dewan Juri, Ibu Sri, Pak Agus, Pak Ida Pajar, Pak Rahman, Ibu Ida, dan semuanya. Saya kira insya Allah Ibu Opong dan tim bisa memanage dengan sebaik-baiknya. Saya yakin dan percaya akan semua berjalan dengan lancar, dan insya Allah kami akan terus mengawal bersama Ibu Sestama, teman-teman, Pak Nur, Pak Agus, semua Bu Marga dibantu. Dipublikasi juga, Bu Marga ya, tolong dipublikasi. Saya berharap semua perpustakaan ini ada publikasinya dalam 2-3 hari, wawancara khusus dengan apa yang telah mereka ciptakan, sehingga menjadi event yang betul-betul bisa menjadi, terutama yang ada manfaatnya bagi masyarakat. Pak Samsul, tolong dukung semua teman-teman, Bu Oro, semua perpustakaan ahli utama ya, mohon maaf. Kira-kira itu. Tadi disuruh buka tidak? Oh ya, kita buka acaranya, sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya selalu membuka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sikni ilman, warusukni fahman, wal rizki wali amali. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian pengarahan sekaligus pembukaan acara oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI, Bapak Muhammad Syarif Bandung. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu.
yang akan dipimpin oleh Saudara Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan izinkan saya untuk memimpinnya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan inayah-Mu sehingga kami dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini. Kami mohon berikanlah kemudahan, kelancaran, dan keberkahan serta penuhilah kegiatan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita berfoto bersama. Terlebih dahulu ya Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri tetap pada posisi tempat duduknya. Kemudian panitia selaku fotografer yang akan maju ke depan dan memfoto Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu. Diperbolehkan untuk merapat ya Bapak Ibu, diposisikan sehingga cukup untuk terfoto semuanya. Mohon menghadap ke kamera depan ya Bapak Ibu. Ini formal terlebih dahulu. Mohon menghadap ke depan kamera, formal 1, 2, 3. Oke, mepet lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon untuk memberikan salam literasi dan senyum termanis dan tercerah dari Bapak dan Ibu sekalian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya gaya bebas boleh Bapak Ibu yang meriah untuk pembukaan kali ini. Silakan, boleh pose apa saja Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada panitia. Baiklah Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan juga Ibu Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, jika terdapat agenda lain, kami perbolehkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadiran, partisipasi, dan juga arahan dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional dan juga dari Ibu Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI. Terima kasih banyak Ibu. Bapak dan Ibu yang lain, kami mohon untuk tetap di posisi ya Bapak Ibu, karena kita akan mulai masuk pada acara inti dalam pembukaan pemilihan pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional tahun 2023. Terima kasih Bapak Kepala Perpusnas, Bapak Syarif Bando, kedatangannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pustama dan juga Bapak Ibu undangan sekalian yang
telah menyempatkan untuk hadir. Jika terdapat agenda lain, kami persilahkan untuk dapat meninggalkan ruangan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Kepada peserta pemilihan pustakawan berprestasi terbaik, kami mohon sementara untuk tetap di posisi terlebih dahulu ya, karena kita akan masuk pada perkenalan dan pengarahan teknis dari Ketua Dewan Juri. Terima kasih Bu Marga, terima kasih Bapak Agus. Terima kasih kepada Bapak Ketua IPI yang telah menyempatkan hadir. Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Woro atas kehadiran dan partisipasinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk pada agenda selanjutnya, yaitu pengarahan dan pengarahan teknis dari Dewan Juri, yang pada kali ini akan diwakili oleh Ketua Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional tahun 2023. Kami mohon untuk Ibu Dr. Nadra Sri Sularsi MSI, selaku perwakilan dari Dewan Juri Pemilihan Pustakawan Berprestasi tahun 2023 untuk berkenan memberikan pengarahan dan juga perkenalan Dewan Juri. Kepada Ibu Sri Sularsi ataupun anggota Dewan Juri yang lain kami persilahkan.